Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nivia Oktarina, kelas 2C, NIM 19121164. Saya di sini akan membuat video tentang rangkuman materi dari IVS. Yang pertama yaitu keselamatan pasien dan kewaspadaan standar. Yaitu ada kewaspadaan isolasi, kewaspadaan standar. Apa itu kewaspadaan isolasi? Mirko penyebabnya hal yang dirumuskan oleh pasien terinfeksi kepada pasien lain dan petugas bila kewaspadaan isolasi ditetapkan dengan benar dapat menurun resiko transmisi dan pasien dengan infeksi. Lalu waspada standar ialah kebersihan tangan merupakan bagian transmisi di RS. Contohnya sebelum dan sesudah kontak dengan pasien, lalu setelah melepas sarung tangan, setelah berisiko kontak dengan cairan tubuh, kulit tidak utuh, benda, lalu sebelum mengalami alat non bedah. Contohnya itu seperti cup, kateter, urin, infus, lalu setelah kontak dengan lingkungan pasien. Lalu sarung tangan tidak steril, masker, lalu peralatan perawatan pasien yaitu ada dekontaminasi rendah dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit, pembersih, cuci tangan setiap hari, sterilisasi peralatan kritis masuk dalam pembuluh darah, jaringan, tubuh, instrumen bedah, lalu infeksi dokumentasi yaitu alat medis, lalu identasi dokumentasi yaitu alat medis habis pakai, permukaan wadah, permukaan yang lain, tumpahan darah atau cairan tubuh pasien, linen bekas pasien yang tercemar darah atau cairan tubuh pasien. Lalu pengendalian lingkungan yaitu ada disinfektan untuk membersihkan, arus standar, pembersihan permukaan horizontal, ruang rawat pasien, lantai permukaan datar lain, meja pasien harus dibersihkan secara teratur dan bila tampak kotoran cairan tubuh, fungsi dinding, jendela, pengadilan lingkungan, tampak tidur tersenyum, pasien teratur dan setelah pasien pulang, cegah aerosisasi dengan lap basah, bersihkan dan langkah lap, bawa ke laundry setelah diletakkan sebelum disimpan agar setiap lap bersih lagi. Lalu escape HIV dengan COVID. Pencegahan COVID-19 ialah transportasi untuk ke dokter atau ke rumah sakit, puskesmas, mengambil obat dan lab. Lalu yang kedua yaitu takut tertular. Yang ketiga ialah takut kebiasaan minum obat. Yang keempat ialah rawat inap atau
ODP, rapid test tidak gratis. Lalu ODH dan COVID-19, yaitu ada darah tinggi, putus otak, oleh tidak teridentifikasi, usia lanjut, perokok, pengguna. Lalu saran untuk ODH selama di masa pandemi saat ini, di saat COVID-19, ialah jaga kesehatan, contohnya memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan membawa hand sanitizer kemanapun berada. Yang kedua ialah selalu dengar berita yang fakta, yang berhasil, yang dipercaya. Lalu yang ketiga, sedia ARV 3 bulan dan obat-obat yang lain. Lalu selanjutnya telemedicine via WA, via Zoom, via telepon. Lalu selanjutnya perlu saling dukung, gotong royong, dan kerjasama. Lalu jangan putus asa dengan obat. Pelajaran dari HIV/AIDS di saat pandemi sekarang ialah peran masyarakat HIV, peran orang dengan COVID-19, HAM, stigma dan diskriminasi, tes lab, contohnya itu seperti antibody dan uralot. Penularan bisa dilalui semua orang, bisa tertular. Penularan mudah terjadi, lebih mudah daripada influenza, yaitu novel atau 1,829 meter. Lalu dapat ditularkan oleh orang yang tanpa gejala atau OTG. Super standar, bukan utama, dapat juga ditularkan bila kita menyentuh minimasi wajah, tanda tangan, dipakai hidup, mulut, manusia dan hewan. Lalu kesimpulan ODH, siapapun dapat tertular corona. Obat tidak boleh putus asa. Video call relawan atau telepon relawan. ARV, obat-obat lain, masker, cuci tangan, jaga jarak, dan hand sanitizer. Hidup sehat dengan mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, lalu stop merokok, lalu menjaga jarak dari keramaian. Lanjut materi ketiga, PF pasien HIV/AIDS, yaitu yang pertama ada infeksi, merupakan langkah pertama dalam memeriksa seseorang pasien tubuh seperti status mental, langkah-langkah, cara berjalan, postur, cara bicara, kulit, penggerakan tubuh, bau napas, status gizi. Lalu yang kedua ada palpasi, yaitu metode meraba menggunakan 1 atau 2 tangan. Tujuannya ialah membedakan ukuran, konsentrasi, tertidur, lokasi, suhu, rasa, nyeri pada organ. Lalu konsentrasi, yaitu diraba dengan ujung jari, tergantung pada identitas dan ketegangan dinding organ tubuh yang berongga hasil konsumsi lunak, kenyal seperti kulit, keras seperti batu. Lalu tekstur, yaitu membedakan 2 titik, sebagian titik terpisah meskipun letaknya sangat berdekatan. Baru itu paling baik
diteteskan dengan ujung jari, kering, kasar, halus, tunggal, berkelompok, menular. Baru itu perkusi, yaitu di situ ada metode, ada penghasilan, ada pentingnya untuk pemerintah dan abdomen. Lalu ada akultasi. Akultasi yaitu dibagi menjadi 3, yaitu metode, perkusi, baru intentasi. Lalu stadium klinis HIV dewasa, yaitu ada stadium klinis 1, yaitu tidak ada gejala, pembahasan kelenjar limfe. Lalu stadium klinis 2, itu ada berat badan menurun 10 kurang dari 10 bb dari semula. Infeksi saluran napas berulang. Baru itu ada ulkus oral yang bertulang. Lalu itu ada stadium klinis 3, yaitu BB lebih dari semula. Diare kronis yang tidak diketahui penyebabnya berlangsung. Demam, TB paru, infeksi. Baru itu stadium klinis 4, yaitu HIV, wasting syndrome, PSC, pneumonia yang terbilang. Baru itu TBC prostat paru, sekoma. Lalu pelaksanaan pada pasien dengan HIV, terapi ARV, yaitu persiapan sebelum ARV, edukasi, yaitu makan hasil itu bisa tertular dari makan, hasil tes positif, edukasi, beraturan, minum obat, notifikasi pasangan. Lalu konseling pengobatan ARV sebelum melakukan pengobatan. Pasien harus memahami tujuan terapi. ARV tidak menyembuhkan infeksi HIV selama pengobatan. ARV dapat ditularkan. Pengobatan seumur hidup. Lalu tujuan terapi ARV yaitu merupakan jumlah virus dalam darah sampai tidak terinfeksi, mewakili kualitas hidup, melepas infeksi otot, mencegah proses penyakit. Baiklah, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.